saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Siana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari apakah Anda benar-benar mengasihi pasangan Anda? Saudara-saudara, Anda yang belum menikah perlu mengetahui hal ini. Apalagi Anda yang sudah menikah, tentunya perlu juga mengetahui hal ini. Nah, saudara-saudara, tipuan setan untuk cinta yaitu keinginan daging. Sebab apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, saudara-saudara, perbedaan antara hawa nafsu atau keinginan daging dengan kasih yang pertama adalah keinginan daging itu berubah-ubah, tetapi kasih adalah prinsip yang teguh. Nah, cinta itu adalah sebuah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu merasa bahwa kamu akan mendapatkan sebuah perasaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Nah, itu bukan kasih. Nah, kasih itu memiliki perasaan, tetapi itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi itu adalah sebuah prinsip. Seperti apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8, yaitu kasih tidak berkesudahan. Kita mengasihi dengan hati kita, tetapi lebih dari itu, kita mengasihi dengan menggunakan otak kita, cara berpikir. Bukan hanya menggunakan perasaan kita. Nah, saudara-saudara, perbedaan yang kedua, hawa nafsu adalah buta, tetapi kasih adalah bisa melihat dan menguji. Nah, saudara-saudara, dewa asmara yang buta, yaitu dewa cinta orang Romawi, seperti pada kisah-kisah cinta, di mana ditunjukkan bahwa kisah cinta buta yang tidak mengetahui dengan sebenarnya. Yang penting cinta. Tetapi saudara-saudara, kasih tidaklah buta. Ia memiliki mata dan ia bisa melihat dan bahkan menguji. Ketiga, perbedaan dari hawa nafsu atau keinginan daging dan kasih, yaitu keinginan daging dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar saja, tetapi kasih memperhatikan hal-hal dari dalam diri. Hawa nafsu, dia memperhatikan keadaan luar, yaitu bentuk badan dari pasangannya, bentuk tubuh, apakah dia cantik atau bodinya mantap, itulah yang dilihat. Hawa nafsu melihat penampilan luar, apa yang dia gunakan, mode apa yang dia gunakan. Hawa nafsu melihat daya tarik seksualnya saja. Beda dengan kasih itu sendiri. Dia memperhatikan apa yang ada di dalam, yaitu kepribadian dari pasangannya, calon pasangannya juga. Dia melihat kebiasaan dari pasangannya atau calon pasangannya. Dan terutama dia melihat karakter dari pasangannya atau calon pasangannya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 di sana disampaikan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, yang berikut, hawa nafsu adalah kasih sayang yang tidak terarah, tetapi kasih adalah murni. Saudara-saudara, Yusuf mengatakan kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Luar biasa, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yusuf terhadap istri Potifar yang menggoda dia. Saudara-saudara, sebagaimana Yusuf mengatakan hal itu kepada istri Potifar. Nah, saudara,
ketika Anda digodai oleh seks pranikah, kasih itu mengatakan, tunggu sampai kita telah menikah. Ketika Anda digoda oleh hubungan di luar nikah, kasih itu akan mengatakan, tidak, karena saya sudah menikah. Saudara-saudara, ketika Anda digoda untuk seks sebelum nikah, maka kasih itu akan mengatakan, tidak, mari kita menikah terlebih dahulu secara sah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hawa nafsu adalah berpusat pada diri sendiri, sedangkan kasih adalah pengorbanan diri sendiri untuk orang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5, di sana mengatakan bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudara, hawa nafsu memperhatikan apa yang saya inginkan, tetapi kasih memperhatikan apa yang Anda inginkan. Luar biasa, saudara-saudara. Hawa nafsu bekerja berdasarkan kesempatan, tetapi kasih bekerja melalui pengaturan ilahi. Sebagaimana Tuhan yang telah menuntun Ishak dan Ribka, maka Tuhan yang sama akan menuntun Anda dan saya di dalam pernikahan ini. Hawa nafsu datang dari setan, tetapi kasih datang dari Tuhan. Setan atau iblis adalah pemilik hawa nafsu, tetapi Allah sendiri melalui Yesus Kristus, Dia adalah pemilik kasih. Kasih itu, kasih sejati, tidak datang dari Hollywood, tetapi kasih sejati datang dari surga, datang dari Allah sendiri. Tuhan adalah kasih, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Nah, saudara-saudara, semua kasih sejati datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimanakah saya bisa mengukur kasih saya terhadap pasangan saya? Bagaimana saya meningkatkan kehidupan mengasihi saya terhadap pasangan saya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengalami kasih Yesus yang berharga. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Saudara-saudara, ini adalah kasih yang sejati. Di atas kayu salib, Yesus menangis, saudara-saudara. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa. Ini adalah sebuah kasih yang tidak ada bandingannya. Hal yang kedua, berserah kepada kasih Yesus. Saudara-saudara, di dalam buku Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, Yesus berkata kepada Petrus, sampai 3 kali dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, iya, saya mengasihimu, Yesus. Saudara-saudara, pada saat ini Yesus juga bertanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi aku? Kata Yesus kepada saudara-saudara. Apakah jawab saudara? Ya, saya mengasihi engkau, Yesus. Itulah sebabnya, karena Yesus mengasihi saya, Dia memberikan hidupnya untuk saya. Oleh karena saya mengasihi Yesus, maka saya akan memberikan hidup saya kepadanya.
15 ayat 12, di sana dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihi pasanganmu sama seperti Kristus mengasihi aku. Saudara-saudara, kita harus mengasihi pasangan kita sama seperti yang Kristus contohkan, yaitu memberikan kasih yang tidak ada syaratnya. Sebagaimana Kristus sudah mencintai saya, maka saya akan mengasihi pasangan saya. Saudara-saudara, biarlah kita mengatakan bahwa Yesus, aku mengasihimu. Aku tahu engkau adalah milikku. Itulah sebabnya saya akan mengasihi pasangan saya sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Tuhan memberkati saudara. Saudara dalam mencari pasangan hidup, bahkan saudara yang sudah memiliki pasangan hidup, marilah kita mengasihi pasangan kita sebagaimana Kristus sudah mengasihi Anda. Tuhan memberkati saudara adalah doa saya.